Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan selalu datang membawa ketenangan dan waktu yang tepat bagi kita semua untuk menenangkan hati sembari menengok kembali jejak-jejak sejarah yang membentuk peradaban Islam hari ini. Selamat datang dalam perjalanan panjang menyusuri jejak-jejak cahaya. Inilah Sejarah Islam bersama saya Iva Aisyah Rahman. Kembali ke masa di mana padang pasir menjadi saksi lahirnya sebuah peradaban yang mengubah wajah dunia selamanya. Kita akan mundur jauh ke masa sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Masa di mana terjadi sebuah peristiwa yang besar yang hingga hari ini masih dikenang. Peristiwa Tahun Gajah ketika Allah menjaga Ka'bah. Pada masa itu, Ka'bah di Mekah sudah menjadi tempat yang dimuliakan oleh masyarakat Arab. Orang-orang datang untuk berziarah, beribadah, dan menghormati bangunan suci tersebut. Namun, di wilayah Yaman ada seorang penguasa bernama Abraha. Abraha membangun sebuah tempat peribadatan besar nan megah yang kemudian disebut Al-Qulais di Sana'a, ibu kota Yaman. Ia berambisi menjadikan bangunan ini sebagai pusat spiritual baru untuk menandingi daya tarik Ka'bah yang saat itu menjadi pusat ziarah bangsa Arab. Abraha ini berharap manusia akan datang berbondong-bondong ke sana. Tetapi harapannya tak terwujud. Ka'bah tetap menjadi pusat perhatian. Kekecewaan Abraha berubah menjadi ambisi. Ia pun berniat menghapus simbol kebesaran itu, menghancurkan Ka'bah agar manusia tak lagi memuliakannya. Lalu siapakah Abraha ini? Abraha adalah seorang gubernur atau panglima dari kerajaan Aksum yang berkuasa di wilayah Yaman. Kerajaan Aksum pada masa itu adalah kerajaan Kristen Ortodoks yang sangat kuat dan bersekutu dengan Kekaisaran Bizantium. Awalnya, ia dikirim oleh Raja Aksum untuk menaklukkan Yaman. Meski kemudian Abraha menyatakan diri sebagai raja mandiri di Yaman, ia tetap menjaga hubungannya baik dan membayar upeti kepada Aksum. Nah, jadi tempat peribadatan besar nan megah yang dibuat Abraha ini adalah sebuah katedral atau gereja besar yang dinamakan Al-Qulais. Abraha melihat bangsa Arab dari berbagai penjuru setiap tahun berbondong-bondong melakukan ziarah atau haji ke Ka'bah di Mekah. Maka Abraha ingin mengalihkan arus ziarah tersebut ke Yaman agar Sana'a menjadi pusat perdagangan dan keagamaan yang baru di Jazirah Arab. Nah, lanjut cerita, Abraha ini menyiapkan pasukan besar. Bukan cuma bawa tentara, tapi juga gajah-gajah yang belum pernah dilihat oleh penduduk Mekah. Gajah-gajah perang tersebut didatangkan langsung dari Afrika atau Ethiopia. Di Arab, saat itu tidak ada gajah liar. Jadi membawa gajah melintasi Laut Merah ke Yaman adalah proyek militer yang sangat mahal ketika itu. Kabar kedatangan pasukan ini langsung menyebar cepat. Ketakutan pun menyelimuti Mekah. Bagaimana mungkin penduduk kota kecil bisa melawan pasukan sebesar itu? Jika membayangkan Mekah saat itu, Mekah di tahun 570 Masehi bukanlah kota metropolitan. Ia hanyalah sebuah lembah gersang, Makkah, yang dihimpit gunung-gunung batu hitam yang tajam. Inti kota Mekah hanya berpusat di wilayah Ka'bah. Rumah-rumah penduduk suku Quraisy dibangun melingkar di sekelilingnya, terbuat dari tanah liat dan pelepah kurma. Jika berjalan kaki dari ujung pemukiman ke ujung lainnya, mungkin hanya butuh 15 hingga 20 menit saja. Nah, jadi pemirsa di rumah bisa membayangkan kota kecil ini, kota yang mayoritas penduduknya hanyalah penggembala dan pedagang musiman, tanpa pengalaman dan kekuatan tempur sama sekali, mereka akan diserang dengan kekuatan kavaleri canggih milik Abraham di zaman itu. Tapi bukan pasukan gajah yang pertama kali muncul. Jadi pasukan Abraha yang besar itu tidak serta-merta langsung menyerang Mekah, melainkan lebih dulu mengirim Toli'ah, pasukan pengintai yang bergerak lebih dulu untuk membuka jalan. Nah, karena mereka membawa gajah, mereka tidak bisa lewat sembarangan jalan. Nah, Toli'ah ini bertugas mencari celah di antara gunung-gunung batu Mekah yang bisa dilewati oleh hewan sebesar gajah.
Tholi'a ini dipimpin oleh Hunato Al-Himyari. Pasukannya memastikan jalanan cukup kuat dan tidak terjebak di lembah sempit yang bisa jadi jebakan. Tapi bukan itu saja. Tugas Tholi'a, mereka juga ikut meneror, memutus jalan, menakut-nakuti warga. Mereka sengaja berputar-putar di pinggiran kota, berteriak-teriak tentang kedatangan Abraha. Tinggalkan kota ini atau hancurlah bersama rumah kalian. Ratusan unta digiring paksa, domba-domba dipacu lari, dan yang paling menyakitkan bagi warga Mekah, 200 ekor unta milik pemimpin mereka, Abdul Muthalib, dirampas dalam sekejap. Penjarahan ini bukan karena Abraha kekurangan pangan, tapi mereka ingin penduduk Mekah merasa lapar, merasa miskin, dan merasa tak berdaya. Benar-benar membuat penduduk Mekah saat itu ketakutan dan situasi di sana jadi mencekam. Hunato inilah orang yang masuk ke Mekah untuk mencari siapa pemimpin kota Mekah. Ia masuk ke tengah kota untuk mencari siapa pemimpin Mekah untuk ia bawa ke perkemahan Abraha. Begitu ia bertemu dengan Abdul Muthalib, ia pun menyampaikan pesan. Raja Abraha tidak ingin memerangi kalian. Dia hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Jika kalian tidak melawan, kemarilah ke perkemahan untuk bicara. Pertemuan inilah menjadi awal dari dialog paling terkenal dalam sejarah Tahun Gajah. Abraha mengira Abdul Muthalib mau datang untuk memohon agar Ka'bah tidak dihancurkan. Namun dia salah kaprah. Jadi Abraha bertanya, "Apa keperluanmu datang menemuiku?" Abdul Muthalib menjawab, "Aku ingin kau mengembalikan 200 ekor untaku yang diambil oleh pasukanmu." Jawaban Abdul Muthalib membuat Abraha agak tercengang dan kecewa. Karena dia ini mau menghancurkan Ka'bah loh. Nadi dari Mekah akan diratakan. Tapi Abdul Muthalib cuma minta ternaknya dikembalikan. Dia akhirnya bilang, "Awalnya aku kagum melihatmu. Tapi sekarang kekagumanku hilang. Kau mengkhawatirkan 200 ekor unta, tapi kau diam saja saat aku datang untuk menghancurkan Ka'bah, pusat peribadatanmu dan nenek moyangmu." Jadi, sosok Abdul Muthalib ini diriwayatkan memang memiliki pembawaan yang sangat tenang. Berwibawa, sorot matanya tajam, saking berwibawanya, ketika Abdul Muthalib masuk ke perkemahan Abraha, Abraha sampai turun dari singgasananya dan duduk di permadani sejajar dengan Abdul Muthalib. Padahal, ia merupakan penguasa yang powerful waktu itu. Dengan tenang Abdul Muthalib menjawab, "Aku adalah pemilik unta-unta itu, maka aku menjaganya. Adapun Ka'bah, ia memiliki pemiliknya sendiri, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah yang akan melindunginya." Mendengar jawaban itu, Abraha merasa tertantang dan sombong. Ia mengembalikan unta-unta itu sambil berkata, "Tuhanmu tidak akan bisa menghalangiku." Abdul Muthalib pun kembali ke Mekah dengan unta-untanya. Sesampainya di Mekah, di tengah kegelisahan penduduk, pemimpin Quraisy saat itu menghadapi situasi ini dengan cara yang berbeda. Ia tidak menyiapkan perang besar. Ia mengajak kaumnya untuk pasrah kepada Allah karena Ka'bah adalah rumah Allah dan Allah lah yang akan menjaganya. Maka beliau memerintahkan seluruh penduduk Mekah, pria, wanita, anak-anak hingga orang tua untuk segera mengungsi ke puncak-puncak gunung dan celah-celah bukit di sekitar Mekah. Mereka berlindung di tempat tersebut agar tidak terinjak-injak oleh gajah atau terbantai oleh puluhan ribu prajurit Abraha yang haus darah. Dari atas bukit, penduduk Mekah bisa melihat apa yang terjadi pada kota mereka. Mereka menjadi penonton dari sebuah peristiwa besar yang akan segera terjadi. Sebelum menyusul warga ke gunung, Abdul Muthalib tidak langsung pergi. Ia pergi ke depan Ka'bah, memegang gelang pintu Ka'bah. Ketika itu, suasana kota Makkah terasa seperti kota mati. Sudah sepi sekali. Sunyi, tidak ada suara pasar, tidak ada suara ternak, sama sekali tidak ada kehidupan. Angin gurun berhembus kencang. Di kejauhan, debu pasukan Abraha mulai terlihat. Sementara dari atas bukit, penduduk Mekah memandang ke bawah dengan air mata. Mereka melihat pasukan Abraha mulai memasuki pinggiran kota. Abdul Muthalib, pemimpin kaum Quraisy itu, dengan pasrah menengadahkan tangan ke langit dan berseru, "Ya Allah, sesungguhnya setiap orang akan menjaga rumahnya. Maka jagalah rumahmu. Jangan biarkan salib mereka dan kekuatan mereka mengalahkan kekuatanmu."
Setelah Abdul Muthalib selesai berdoa di depan Ka'bah, ia segera menyusul kaumnya ke puncak-puncak bukit. Dari ketinggian, penduduknya hanya bisa melihat pasukan Abraha mulai bergerak maju perlahan menuju jantung kota. Matahari mulai meninggi di langit Mekah. Dengan sombong ia berdiri tegak di atas gajahnya menuju ke arah Ka'bah yang berdiri sunyi di bawah lembah. Dengan nada suara yang penuh amarah, ia berteriak, "Hancurkan, jangan sisakan satu batu pun berdiri di atas batu lainnya." Pasukan membalas dengan berseru, mereka mulai bergerak. Namun anehnya, gajah paling besar yang menjadi pemimpin barisan bernama Mahmud mogok saat diarahkan menuju Ka'bah. Mahmud tiba-tiba berlutut dan menolak bergerak. Anehnya, ketika pasukan Abraha mengarahkan gajah itu kembali ke arah Yaman, Syam, atau Timur, gajah itu langsung berdiri dan berlari kencang. Begitu diputar balik ke arah Ka'bah, ia kembali berlutut dan diam seperti batu. Pasukan Abraha mulai panik dan marah. Abraha yang tidak sabar langsung memerintahkan pasukannya untuk memacu gajah itu dengan kekerasan. Kapak besi menghantam kepala dan tombak menusuk kulitnya yang tebal. Namun semakin disiksa, gajah itu semakin menolak maju. Abraha belum sadar bahwa saat itu langit sudah mulai berubah warna. Awalnya mereka mengira itu merupakan mendung, tapi ternyata itu adalah kawanan burung dalam jumlah yang tak terhitung yang kita kenal sebagai burung ababil. Setiap burung membawa 3 butir batu kecil yang disebut sijil. 1 di paruh dan 2 di masing-masing kakinya. Batu-batu itu dijatuhkan tepat di atas kepala pasukan Abraha. Jangan meremehkan serangan ini ya, meskipun batunya kecil, kekuatannya luar biasa. Pasukan Abraha yang terkena batu itu, tubuhnya hancur dan melepuh seketika. Kondisi di lembah itu berubah menjadi horor. Pasukan yang tadinya terlihat sangat tangguh dengan baju besi tercerai-berai dalam sekejap. Al-Quran menggambarkan kondisi mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Mekah benar-benar tidak tersentuh sama sekali. Tidak ada satupun dinding di Ka'bah yang lecet. Tidak ada satupun rumah warga yang rusak. Banyak yang mengira semua gajah-gajah ikut hancur. Tapi yang menarik, Gajah Mahmud, pemimpin gajah-gajah ini selamat karena ia terus-menerus menolak menuju ke arah Ka'bah. Setelah pasukan Abraha hancur oleh batu burung ababil, Mahmud kabur ke arah gurun. Sementara gajah lainnya yang sebagian besar dipaksa tetap berada dalam barisan ikut terkena hantaman batu sijil. Mereka menjadi korban kesombongan pemiliknya. Pasukan Abraha bahkan tidak sempat masuk ke inti kota. Mereka tertahan di sebuah lembah bernama Wadi Muhasir yang terletak di antara Muzdalifah dan Mina. Keajaiban ini menciptakan dinding tak kasat mata. Begitu burung ababil menyerang, lembah tersebut menjadi kuburan bagi puluhan ribu prajurit dan hewan ternak mereka. Kota Mekah tetap sunyi, bersih dan aman di bawah lembah. Sementara di perbatasannya terjadi kehancuran total. Bisa dirasakan ya bagaimana perasaan penduduk Mekah dan Abdul Muthalib yang menjadi saksi peristiwa tersebut di atas bukit. Melihat hujan batu yang hanya menyerang pasukan Abraha tanpa meleset ke arah pemukiman warga. Ketika suara gemuruh burung itu hilang, yang tersisa hanyalah keheningan. Lembah yang tadinya penuh kilatan pedang dan lengkingan suara gajah, kini hanya dipenuhi bangkai pasukan yang hancur berkeping-keping. Abraha sendiri adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak langsung tewas di tempat. Allah membiarkannya hidup cukup lama untuk merasakan kehinaannya. Ia melarikan diri ke Yaman dengan luka di sekujur tubuh. Jarinya satu persatu tanggal dan dadanya membusuk sebelum akhirnya ia tewas saat tiba di Sana'a. Beberapa bulan setelah debu pasukan Abraha hilang tertiup angin, di kota yang tenang inilah lahir seorang bayi yatim bernama Muhammad, sang pembawa cahaya yang akan mengubah sejarah dunia selamanya. Nantikan kisah-kisah menarik lainnya dalam sejarah Islam hanya di Unhas TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.